warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismi Noviana. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Kelas SMJ 010, NIM 19/20550429 dengan dosen pembimbing Ibu Bulan Oktrima, SSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah saya tentang pengertian limit fungsi, rumus-rumus limit fungsi, dan penjabarannya. Langsung aja. Di sini saya akan membahas tentang limit fungsi. Pertama, tentang pengertian limit fungsi. Kedua, rumus limit. Ketiga, metode mencari limit fungsi, yaitu metode substansi, metode pemfaktoran, metode membagi dengan pangkat tinggi, dan metode mengalihkan dengan pangkat sekawan. Lalu selanjutnya dengan latihan soal. Apa sih limit fungsi itu? Kata limit berasal dari bahasa Inggris, berarti mendekati atau hampir. Sesuai kata mendekati, jika dikatakan bahwa X itu hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Untuk mempermudah penghitungan, kata mendekati dinyatakan dengan simbol tanda panah. Bentuk umum dari limit adalah seperti yang sudah saya sebutkan di sini, yaitu fx, di mana fx adalah fungsi aljabar. Rumus limit. Limit x mendekati a, fx sama dengan L. Dengan keterangan, apabila x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati L. Pendekatan x ke a bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Ataupun dengan kata lain, x bisa mendekati dari arah kiri dan arah kanan hingga menghasilkan limit kiri serta limit kanan. Metode mencari limit fungsi aljabar. Metode yang pertama dengan menggunakan metode substansi. Langkahnya dengan menggantikan peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabar. Contoh, limit x mendekati 1, 3x kurangi 1. Tadi kan dikatakan menggantikan peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabar. Jadi x yang mendekati 1, maka nilai x-nya digantikan dengan 1. Jadi 3 dikali 1 dikurangin 1, maka nilai dari fungsi limitnya adalah 2. Lanjut, metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran digunakan apabila cara substansi menghasilkan atau limit yang tidak terdefinisi. Contoh, limit x mendekati 2, x pangkat 2 dikurangi 4 per x kurangi 2. Tadi kan dikatakan metode pemfaktoran caranya substitusi menghasilkan atau limit yang tidak terdefinisi. Jadi kita coba kerjain dulu ya. Ini nilai x kita gantikan dengan 2 karena di sini x mendekati 2. Maka 2 pangkat 2 dikurangi 4 per 2 kurangi 2. 4 sama dengan 4 kurangi 4 per 2 kurangi 2. Maka nilainya adalah 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Maka langkah yang selanjutnya untuk kita menyelesaikan adalah dengan metode pemfaktoran. Karena hasilnya tidak terdefinisi atau 0 per 0, kita coba selesaikan dengan metode pemfaktoran ya. Di sini limit x mendekati 2, x pangkat 2 kurangi 4 per x min 2. Yang kita cari adalah faktor persekutuan dari x pangkat 2 kurangi 4. Kita matikan x min 2 dan x plus 2 nya dulu ya. Di sini limit x mendekati 2 sama dengan x min 2 plus x plus 2 per x min 2. Nah, kita selesaikan. Kita gantikan nilai x dengan 2, maka limit x plus 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi di sini nilai dari x mendekati 2, x pangkat 2 min 4 per x kurangi 2 sama dengan 4 dengan metode pemfaktoran.
3. Metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Contoh, tentukan suatu nilai limit fungsi dari limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 1 per 2x pangkat 2 ditambah 7x. Jadi kita selesaikan. Di sini limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 1 per 2x pangkat 2 ditambah 7x. Di sini limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 1 per x pangkat 2 per 2x pangkat 2 ditambah 7x per x pangkat 2. Besar pangkat yakni 2, maka limit x tak hingga 4x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurangi 6x per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 2 per 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 7x per x pangkat 2. Jadi di sini semuanya kita bagi x pangkat 2 karena besar pangkatnya adalah 2. Kita lanjutkan. X limit x mendekati tak hingga 4 kurangi 6x ditambah 1 per x pangkat 2 per 2 tambah 7 per x. Maka 4 kurangi 6 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga per 2 ditambah 7 per tak hingga. Jadi di sini 6 dibagi tak hingga ditambah 1 per tak hingga dibagi tak hingga, maka 4 dikurangin 6 bagi tak hingga sama dengan 0, 1 dibagi tak hingga sama dengan 0 juga. Jadi 4 dikurangi 0 dikurangi 0 per 2 ditambah 0, maka sama dengan 4 per 2. Jadi hasilnya adalah 2. 4. Metode mengalihkan dengan faktor skala. Contoh, tentukan suatu limit aljabar dari limit x mendekati 3 akar 6 tambah x dikurangi 3x per x kurangi 3. Penyelesaiannya, limit x mendekati 3 akar 6 tambah x dikurangin akar 3 x per x kurangi 3. Di sini limit x mendekati 3 sama dengan akar 6 plus x dikurangin akar 3x per x kurangin 3 dikali akar 6 tambah x tambah x akar 3x per 6 per akar 6 tambah x tambah akar 3x. Jadi kita faktorkan, maka limit 3 maka limit x mendekati 3 adalah akar 36 dari 6 plus x kuadrat dikurangin akar 9x pangkat 2 dihasilkan dari 3 per x kurangi 3 per akar 6 ditambah x ditambah akar 3x. Lanjut, limit x mendekati 3 adalah 6 ditambah x dikurangi 3x per x kurangi 3 x akar 6 tambah x ditambah akar 3x. Jadi tadi akar dari 36 sama dengan 6. Lanjut, limit x mendekati 3 adalah 2 x kurangi 3 per x kurangi 3 akar 6 tambah x ditambah akar 3x. Limit x mendekati 3 sama dengan 2 per akar 6 ditambah x ditambah akar 3x. Jadi kita hilangkan yang sama,
Jadi X min 3 per X min 3 kita coret, maka tinggal sisa 2. Jadi 2 per X tambah per akar 6 tambah X ditambah 3 akar 3 X. Lanjut, karena di sini X mendekati 3, maka X kita gantikan dengan 3 semuanya. Jadi 2 per akar 6 ditambah 3 ditambah akar 3 dikali 3 sama dengan 2 per akar 9 ditambah akar 9 sama dengan 2 per 3 tambah 3 sama dengan 2 per 6. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. Latihan soal. Jadi kita nanti sama-sama belajar. Carilah limit X mendekati 2x dikurangi 7, dan limit X mendekati 3, X pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat juga ya buat teman-teman yang lainnya. Thank you for watching.